Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah morfologi tumbuhan dengan dosen penanggung jawab APT Nurul Hidayah Base, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep morfologi tumbuhan yang terbagi bagian utama, akar, batang, daun. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu morfologi tumbuhan itu seperti apa. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdiri tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan. Sifat akar. Yang pertama itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuhan ke pusat bumi. Yang kedua, tidak berbuku-buku, jadi juga tidak berruas dan tidak mendukung daun-daun maupun bagian lainnya. Yang ketiga, warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya. Yang kelima, bentuknya sering meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Fungsi dari akar. Yang pertama, menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri. Yang kedua, menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari dalam tanah, mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Yang ketiga, pada beberapa jenis tumbuhan, akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi, seperti pada tumbuhan bakau. Yang keempat, reproduksi tanaman, seperti duplikasi, memperbanyak diri dan berkembang biak. Yang kelima, proses fotosintesis. Yang keenam, respirasi tanaman. Oke, yang selanjutnya, bagian-bagian akar. Di sini ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama, leher atau pangkal akar, kolum, batang akar atau corpus radicus. Yang ketiga, cabang akar, radix lateralis. Yang keempat, rambut atau bulu akar, pilus radicalis. Yang kelima, serabut akar, fibrilla radicalis. Yang keenam, ujung akar, apex radicus. Dan yang terakhir, tudung akar calyptra. Ya, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis akar. Yang pertama itu ada akar tunggang, yang kedua ada akar serabut, yang ketiga akar gantung, yang keempat akar napas, dan yang kelima akar pelekat. Di sini dalam akar terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Yang pertama, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, xilem, dan floem. Oke, di sini kita akan melanjutkan bagian batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpuh dan tumbuh. Adapun sifat-sifat batang. Yang pertama, umumnya memiliki bentuk panjang bulat. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Pada buku-buku inilah terdapat daun. Yang ketiga, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari, bersifat fototrop atau heliotrop. Yang keempat, selalu lebih panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang kelima, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Selanjutnya, tugas batang. Yang pertama, sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara. Yang kedua, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencekongkan. Di sini, dalam batang memiliki dua bagian. Kita bisa lihat di gambar,
ada dikotil dan monokotil. Di bagian dikotil terdapat korteks, kambium, xilem, floem, epidermis, dan empulur. Sedangkan di monokotil ada floem, xilem, jaringan dasar, dan epidermis. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaan dikotil dan monokotil. Dikotil mempunyai kambium vaskular, sedangkan monokotil tidak mempunyai kambium vaskular. Dikotil antara xilem dan floem terdapat kambium, sedangkan monokotil antara xilem dan floem tidak ada kambium. Dikotil batang bercabang-cabang, sedangkan monokotil batang tidak bercabang-cabang. Dikotil pembuluh angkut teratur dalam susunan berseling radial, sedangkan monokotil pembuluh angkut tersebar. Dikotil mempunyai jari-jari empelur, monokotil tidak mempunyai jari-jari empelur. Dikotil empelur dapat dibedakan dengan korteks, sedangkan monokotil empelur tidak dapat dibedakan dengan korteks. Dikotil hipodermis berupa kolenkim, sedangkan monokotil hipodermis berupa sklerenkim. Di sini ada pun jaringan-jaringan dari monokotil dan dikotil. Yang pertama, dari jaringan monokotil itu epidermis, meristem dasar, floem, dan xilem. Sedangkan jaringan dikotil epidermis, korteks, stela, floem, dan xilem. Oke, kita lanjut ke bagian daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Kita bisa lihat gambar pada daun. Yang pertama itu ujung daun atau runcing, daun bertulang menjari. Yang ketiga urat-urat daun. Yang keempat tulang cabang. Yang kelima ibu tulang. Yang keenam helaian. Yang ketujuh pangkal daun atau berlekuk. Yang kedelapan tangkai. Adapun jaringan dari daun. Yang pertama epidermis, mesofil, xilem, dan floem. Fungsi dari daun yang pertama pengambilan zat makanan. Yang kedua pengolahan zat makanan. Yang ketiga penguapan. Yang keempat pernapasan. Oke, selanjutnya kita ke bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Kita bisa lihat sendiri pada bagian bunga, yang paling atas itu ada mahkota, yang bagian sebelah kanan ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, ada kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Oke, di sini selanjutnya ada biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama, karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Yang selanjutnya ada buah, merupakan produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.